Ibadah akan segera dimulai. Mungkin yang di dalam gereja mohon HP-nya bisa di silent supaya nanti tidak mengganggu ibadah. Untuk yang di rumah, mari kita fokus supaya ketika kita ibadah kita tidak terganggu dengan hal-hal yang lain yang mengganggu ibadah kita. Disiapkan semua peralatan supaya ketika kita beribadah, hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada pujian penyembahan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita saat teduh sejenak, kita renungkan seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kita dalam satu minggu ini. Mari kita saat teduh. Mari kita bawa ibadah kita di dalam Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami dalam satu minggu ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di mana dalam perjalanan hidup kami, dalam perilaku hidup kami, seringkali kami tidak berpadanan dengan panggilan-Mu, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni kami semua, dan biarlah kebenaran firman-Mu kembali mengarahkan kami pada kebenaran jalan. Dan kembali kami berterima kasih karena pada minggu pagi hari ini Engkau kembali membawa kami untuk Engkau segarkan dengan pujian-pujian, dengan kebenaran firman-Mu, dengan kami dapat beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing melalui ibadah online. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena kami dapat merasakan Engkau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu mendapatkan hikmat, mendapatkan berkat-berkat-Mu, juga penata layan yang melayani pada minggu pagi hari ini. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu, dalam pimpinan dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, baik yang di rumah maupun yang di gereja, mohon bangkit berdiri, kita pujikan berilah hormat padahu. Allah yang tertinggi.
bila hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 148 ayat 13 dan 14. Mazmur 148 ayat 13 dan 14. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Kita akan nyanyikan Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Dalam satu minggu ini kita sudah menjalani hari-hari kita dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang kita lakukan juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu dengan penyesalan diri, karena dalam satu minggu yang kami lalui, kami banyak sekali mendukakan hati Tuhan dengan sikap kami, kata-kata kami. Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami untuk pagi hari ini kami boleh datang, duduk beribadah, menyembah Engkau. Biarlah hati kami boleh Tuhan sucikan, sehingga puji-pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami datang kepada Allah yang penuh kasih. Engkau yang mau mengampuni segala kesalahan kami. Dan biarlah pagi hari ini
setelah Engkau ampuni kami, kami memperoleh damai sejahtera di dalam kami beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala kesalahan dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sambil jemaat bangkit berdiri. Yang terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar hari ini segala sesuatunya terfokus untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, suci, suci, suci.
mulia, dan surga bumikan surga bumikan. sebab namamu kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan namamu, Katakan kuduslah Tuhan namamu. kuduslah Tuhan namamu, Kuduslah Tuhan namamu. kuduslah Tuhan namamu. Holy, merciful and mighty, God in the person, blessed Benar Tuhan, bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya satu-satunya bagi Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang sama-sama siap, mari kita katakan amin. Shalom. Sayangnya kok lemes ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan tetap bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-25 sampai 28. Kita akan baca bersama-sama dengan semangat pagi yang bersemangat ya. 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah hatiku sesuai dengan firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh berikan senyum dengan tangan di dada. Katakan kanan kiri shalom. Dan kita tekan tetap terus berdiri memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan kau gembala kami, kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin. kehendak-Mu kami cari, Ingin turut maksud-Mu, Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. 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 Kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan Tuhan kau gembala. Gembala kami, untuk kami domba-Mu. Bila kami
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku tahu kan hari esok Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku Bahkan banyak hal Tuhan, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. meski susah perjalanan Tuhan, Gelombang dunia tapi kami menderu, dipimpin oleh-Mu Tuhan. dipimpinnya ku bertahan sampai akhir hayat. Banyak hal Tuhan, Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Kami meneduhkan hati kami Tuhan, melalui lagu pujian yang kami naikkan. Kami bersyukur untuk iman yang Tuhan berikan bagi kami sebagai orang-orang pilihan-Mu. Iman kami meneguhkan langkah kami, walaupun kami tidak tahu hari-hari ke depan, tetapi iman kami percaya Engkau memegang tangan kami. Ada pengharapan, ada kasih Tuhan yang akan memimpin, menaungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini teduhkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima firman Tuhan, dan firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah. Kami tidak mau hanya datang ke gereja sebagai rutinitas tanpa bertumbuh dan berbuah. Kami mau Tuhan, setiap kali kami mendengar firman Tuhan, firman itu bekerja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu
Layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah lagi secara onsite dan juga online. Tapi kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan hadir, baik di gereja ini maupun di rumah kita masing-masing. Saat kita beribadah, Tuhan hadir dan Tuhan melihat hati kita yang siap untuk beribadah kepadanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai yang ke-16. Mazmur 139 ayat 13 sampai yang ke-16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan kami. Pemazmur yaitu Daud diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyadari dan mengagumi akan kebesaran keagungan Tuhan yang menciptakan dan yang membentuk dirinya di dalam rahim ibunya. Apakah kita pernah memikirkan bagaimana kita dulu dibentuk di dalam rahim seorang ibu? Jarang ada yang merenungkan seperti itu. Kejadian kita bagaimana? Tahu-tahu kita sudah lahir besar, ya. Kita tidak memikirkan bagaimana kejadian kita di dalam rahim. Tetapi Daud diberi hikmat oleh Tuhan. Tiba-tiba dia memikirkan bagaimana kejadiannya di dalam rahim seorang ibu. Oleh sebab itu, Daud mengatakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, pada waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya teringat pada waktu anak saya Grace baru hamil, ya. Dia langsung pengen tahu. Dia cepat ke dokter yang punya USG yang canggih, foto rahim yang canggih. Dan dalam foto yang pertama, pada minggu-minggu awal sekali kehamilan, hanya sebuah titik yang terdeteksi dalam foto itu. Dia tunjukkan ada garis-garis itu foto hitam putih, kemudian dia berikan pada saya, "Mah, ini hasil foto USG. Mana bayinya?" Hanya titik, ya, sebuah titik. Itu adalah kantong rahim.
Kemudian beberapa minggu setelah itu, enggak lama, mungkin hanya 8 minggu, USG lagi, pengen tahu. Periksa lagi ke dokter. Oh, sudah ada detak jantung. Ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari YouTube bagaimana perkembangan janin di dalam rahim seorang ibu. Bagaimana Tuhan membentuk seorang manusia di dalam rahim. Nah, saat ini USG, ya dokter punya alat yang canggih untuk memotret bayi dalam rahim, calon bayi ya, dari sebuah titik, kemudian tuh ada lebih besar lagi, sebesar kacang, kemudian besar lagi, makin besar, sampai kandungan tuh usia 9 bulan. Setiap hari ada pertumbuhan dari janin yang kecil, yang hanya ditunjukkan dari sebuah titik, kemudian makin lama makin besar, dan sampai 9 bulan sudah berupa bayi yang sempurna. Bagaimana Tuhan menciptakan dari, bulan keberapa sudah ada detak jantung, bulan keberapa sudah ada tulang yang membentuk tangan dan kakinya. Bagaimana bulan keberapa sudah ada organ tubuh yang lain. Daud diberi hikmat Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan membentuk seorang manusia dengan ajaib. Kita ada karena Tuhan menciptakan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, maka kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena merek pakaian yang kita pakai, bukan karena kepandaian yang kita miliki. Ada yang nggak pandai, nggak terlalu pandai. Kita berharga karena kita diciptakan oleh Allah. Tangan Allah yang ajaib. Kemudian, ya walaupun kita ini tidak cantik, mungkin menurut pandangan dunia tidak cantik, tidak tampan, tidak punya apa-apa. Tapi karena kita diciptakan oleh Allah, kita berharga. Nanti selanjutnya kita berharga lagi, makin berharga. Pemazmur juga menyadari dan mengatakan bahwa mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Selagi bakal anak, belum ada apa-apa. Tuhan sudah mengenal kita. Berarti Tuhan juga mengenal kita selagi kita belum lahir, belum dijadikan. Tuhan sudah tahu kalau kita lahir diberi nama Angel, diberi nama Yosua. Ya. Tuhan tahu. Tuhan sudah merancangkan untuk kehadiran kita. Kalau sampai kita lahir di dunia, Tuhan sudah merancangkan untuk kehadiran kita di dunia. Kehidupan kita di dunia sangat berarti bagi Tuhan, bagi keluarga di mana Tuhan tempatkan kita, juga bagi gereja di mana Tuhan tempatkan kita ibadah, juga di mana kita berada. Kita berarti, ya, kehadiran kita berarti. Yang pertama kita berharga. Yang kedua, kehadiran kita itu berarti bagi keluarga, ya. Jadi jangan ada yang mau minggat ya, kalau dimarahi mama papanya, minggat aja. Karena kamu berarti di mata Tuhan dan di mata keluarga. Di mana Tuhan tempatkan kita, juga bagi gereja. Di mana Tuhan tempatkan kita. Aku datang nggak datang podo ae. Tidak, Tuhan melihat. Dan kehadiran kita itu berarti bagi saudara-saudara seiman. Bagi gedung ini enggak berarti, tapi bagi saudara-saudara seiman.
kehadiran kita berarti. Kemudian dalam kitab-Mu, dalam kitab Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Semua hari-hari kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, Tuhan yang atur. Oh si A, dia harus melalui proses ini. Si B, dia harus melalui proses ini. Ya. Dari kapan kita lahir dan kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil pulang oleh Bapa Surgawi, Tuhan yang atur. Itu sebuah misteri, tetapi di tangan Bapa yang penuh kuasa. Kadang saya terpikirkan, seandainya, banyak seandainya dalam pikiran saya. Seandainya suami saya enggak ke Jakarta, enggak ikut rapat pada waktu itu. Mungkin saat ini dia masih ada. Mungkin dia enggak kena COVID. Seandainya saya melarang dia, majelis melarang dia ke Jakarta. Kok semuanya merelakan semua ke Jakarta? Seandainya. Tapi melalui ayat ini saya disadarkan, kalau Tuhan sudah tetapkan dia akan pulang. Dia akan pulang pada waktu Tuhan. Ya, di usia mungkin kita pikir sangat muda ya, masih 59. Kita tidak dapat menahan kalau sudah waktunya Tuhan. Mungkin tidak kena COVID, tapi mungkin dengan cara yang lain. Ya. Karena di sini dikatakan bahwa dalam kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, Tuhan mempunyai rencana atas hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita. Ya. Tuhan punya rencana atas hidup kita di dalam menjalani kehidupan. Sejak kita lahir, Allah turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memimpin, memelihara, menjaga dari hari ke hari, melewati masa di dalam kandungan, melewati masa kecil, masa remaja, masa dewasa, bahkan sampai lansia, sampai Tuhan panggil. Itu ada di dalam rencana Tuhan, pimpinan Tuhan. Juga saat menjalani hari-hari yang sulit, melalui kekecewaan, melalui kegagalan, melalui sakit. Ya. Tuhan memampukan kita untuk terus bertahan. Melalui masa-masa senang, masa-masa sehat, juga masa-masa sukar. Ya, Tuhan memimpin, Tuhan menjaga, memelihara kita. Sampai saat Dia memberikan anugerahnya yang terbesar dalam hidup kita. Mungkin pada saat kecil, kita dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Atau sudah ada dari kecil kita ke sekolah minggu, tapi belum sampai mengenal Dia dengan benar. Dia tahu saatnya Dia membuka jalan anugerah kepada kita. Dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, sebab tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika ia tidak ditarik oleh Bapa. Kalau saat ini kita bisa mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal, tetapi kita mempunyai iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahannya, rencananya atas hidup kita, rencana untuk menyelamatkan kita. Dan menyelamatkan kita juga
mau memakai kita. Kalau kita bisa mengenal Dia, bukan hal yang remeh, bukan hal yang murah, diberikan secara cuma-cuma, tetapi satu hal yang harus kita ingat, tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Banyak orang kaya meninggal dengan peti mati dari emas, tetapi jika tidak menerima Tuhan Yesus, tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak akan jalan pulang ke rumah Bapa. Apa yang bisa dibanggakan? Kita bisa bangga kalau saat ini, sekalipun hidup kita susah, tetapi kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita membaca dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari semula Allah telah merancangkan keselamatan bagi kita. Ada yang dari kecil, seorang anak bisa menerima Tuhan Yesus. Tetapi ada yang dari remaja, ada yang sudah tua. Ya. Diinjili tidak percaya-percaya, tapi pas mau meninggal, dia ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Ya, itu bukan hasil pekerjaan kita. Bukan hasil pekerjaan kita juga yang menginjili, tetapi pekerjaan Allah. Karena kasih karunia, kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya percaya, tetapi merespons kasih Tuhan dengan iman kita. Kita bisa percaya karena anugerah yang diberikan kepadanya. Dia memberikan kita iman, sehingga pada saat firman Tuhan diberitakan, iman itu bertumbuh. Mungkin awal kita hanya tahu siapa Yesus. Tetapi pada saat kita mendengar firman, setiap hari kita mau memberi waktu kita untuk kita berelasi dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Maka iman itu akan terus Tuhan tambahkan. Mungkin ya iman itu bisa gagal. Ada kekhawatiran hidup. Iman itu akan meredup. Iman itu bisa kadang-kadang hilang, seperti hilang. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia sudah menaruh iman itu dalam hati kita. Mungkin saat kita gagal, Tuhan terus menaruh kasih-Nya kepada kita. Ada cara Tuhan untuk membawa iman kita itu kembali kepadanya. Hanya oleh anugerah. Kemudian hanya oleh Kristus kita bisa diselamatkan. Dan hanya oleh iman kita bisa berjalan menghadapi segala tantangan hidup, segala kesulitan hidup. Karena kita sudah mempunyai Kristus. Iman kita yang Tuhan berikan kepada kita, itu dapat mengalahkan segala pergumulan kita. Oh Tuhan, tidak mungkin aku bisa kuliah. Oh Tuhan, tidak mungkin aku bisa beli rumah. Oh Tuhan, tidak mungkin aku bisa ini. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan dapat memberikan iman dan
buat iman itu bertumbuh, bekerja, dan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Iman membuat kita dapat melangkah maju sekalipun kita tidak tahu hari-hari di depan kita. Ya, kita perlu untuk terus melihat bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita, Dia punya rencana yang besar untuk kita. Ayat yang ke-10 dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iman yang bekerja di dalam kita itu tidak mengatakan hidup itu mengalir saja. Setiap hari ya seperti itu. Enggak. Setiap hari kita mempunyai relasi hubungan dengan Tuhan semakin dekat. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita rindu untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memberi anugerah iman untuk kita melakukan kehendak-Nya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Setiap kita tidak nunggu sampai usia berapa, setelah menikah, setelah bekerja saya baru memakai iman untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tidak. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan menaruh iman dalam hati kita. Iman itu bekerja, mencelihkan mata rohani kita untuk melihat apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman itu bekerja. Dia akan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah bukakan untuk kita. Kita dapat lakukan, semua dapat melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Pekerjaan baik yang bagaimana? Yang Tuhan siapkan. Untuk yang di sekolah, yang masih sekolah, kita bisa melakukan pekerjaan baik, memuliakan Dia dengan sikap kita dan kata-kata kita. Kita dapat menjadi orang yang sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, iman itu bekerja karena Tuhan yang memberikan iman dalam hati kita. Dia merencanakan kita hidup. Dia merencanakan jalan-jalan hidup kita supaya pada akhirnya kita memuliakan Dia. Ya. Kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan dan kita memuliakan Dia sampai Tuhan panggil pulang. Kita terus perlu memegang iman yang Tuhan sudah berikan. Mungkin awal iman itu kecil, seperti sebiji sesawi. Tetapi dikatakan iman yang kecil itu bisa melakukan mujizat, ya, dapat memindahkan gunung. Jangan padamkan iman yang Tuhan berikan, tetapi biarlah kita terus memakai iman itu untuk terus, Tuhan, ini aku. Apapun yang dapat kita lakukan, ya, pekerjaan baik apapun yang dapat kita lakukan, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang persiapkan setiap pelayanan, setiap pekerjaan baik. Pelayanan itu tidak harus, pekerjaan baik itu tidak hanya di gereja. Di mana saja kita dapat melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Saya juga terkesan dengan, mungkin ada yang melihat Nick Vujicic yang cacat, ya. Nick Vujicic yang cacat, dia katakan
pada waktu dia lahir, pada waktu dia bertumbuh dewasa, dia kecewa. Kenapa saya lahir cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tetapi sampai dia mengenal Tuhan, dia dapat memakai hidupnya. Dia tahu dia berarti. Kalau dia ada, dia berarti. Dan dia memakai hidupnya untuk menjadi motivator bagi orang lain. Bagi orang-orang yang juga mengalami, bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk menerima dirinya. Walaupun semuanya lengkap. Banyak orang tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup. Yang hidung kurang mancung, kemudian dengan menabung uang, dia mau mancungin lagi, pergi ke dokter untuk operasi plastik. Dimancungin hidungnya, dibuat cantik. Nah, itu enggak salah sih. Cuman bagaimana kita menerima keberadaan diri kita sebagai orang yang Tuhan ciptakan dengan kasih-Nya. Kalau kita bisa menerima keberadaan diri kita, kita bisa katakan, aku ini berharga. Karena Tuhan ciptakan. Aku lebih berharga karena Tuhan yang ada di dalam aku. Tuhan menyelamatkan aku. Aku bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu satu anugerah. Aku punya iman untuk melangkah di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Itu anugerah. Hanya oleh iman kita dapat terus bersyukur kepada Tuhan dan melangkah semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang saya masih berpikir, Tuhan, kok Tuhan ambil suami saya? Dia masih produktif, masih bisa melayani. Tapi Tuhan katakan, sudah waktunya. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita untuk kembali pulang. Kalau kita sudah diberi iman untuk melakukan pekerjaan yang baik, kita lakukan dengan setia. Dan pada saat Tuhan panggil, kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang baik untuk kita di surga. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri untuk kita. Jalani hidup ini dengan iman, percaya, dengan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu hari-hari di depan, tetapi bersama dengan Tuhan, segala sesuatu aman. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin. Benar, dalam kitab-kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Hari-hari yang akan kita jalani. Semua hanya oleh anugerah-Nya. Kita dapat melakukan pun segala yang baik. Baik itu pelayanan di gereja, pekerjaan yang baik di rumah. Kita dapat melayani keluarga. Kita dapat melakukan yang baik di tempat kerja kita. Kita tahu apa yang kita lakukan. Semua bukan karena kebaikan kita, tetapi semua karena anugerah-Nya. Karena Tuhan taruh anugerah-Nya dalam hidup kita. Tuhan juga menaruh iman dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan karena iman percaya kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan memberkati orang lain dan juga memberkati diri kita sendiri.
Biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita melalui kita terus mensyukuri keberadaan kita, kehadiran kita, iman yang Tuhan berikan, dan juga pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa kami diciptakan dengan kasih-Mu. Engkau mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kami, sejak kami belum ada. Engkau mempunyai rancangan yang indah sejak kami dilahirkan, sampai saat ini kalau kami boleh mengenal Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Tuhan dan menikmati pemeliharaan Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk kami terus makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin mempercayai akan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan berikan kami iman untuk kami giat melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk rencana KKR pada tanggal 31 Oktober. Kami rindu bahwa KKR ini juga boleh menguatkan iman kami, boleh membawa kami makin teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Ferdinand Manafe yang akan Tuhan pakai, Tuhan siapkan supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Pak Andi yang sakit DB. Biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk Pak Saiman, juga yang harus setiap minggu beberapa kali cuci darah. Engkau juga memberikan kekuatan baik pada Pak Saiman, maupun juga keluarga yang mengantar, menemani, berikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan bagi seluruh keluarga. Engkau menolong Pak Saiman supaya tetap teguh percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua lansia, Tuhan juga menolong supaya mereka semua boleh tetap mempercayai kasih Tuhan pada masa tua mereka. Kami juga berdoa untuk Tasya, biarlah Tuhan campur tangan di dalam segala sakitnya. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Kami berdoa untuk Ibu Heni, Ibu Vina, Ibu Clara, Ibu Grace. Kami berdoa supaya Tuhan menolong melalui masa-masa kehamilan. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka sampai saatnya melahirkan, memberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam masa-masa mereka mengandung. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Gabriel yang berulang tahun pada tanggal 11 Oktober, Bapak Putut yang berulang tahun pada tanggal 12 Oktober, Timotius Davion yang berulang tahun tanggal 14 Oktober, Ibu Hotni yang berulang tahun tanggal 15 Oktober, dan Agung yang berulang tahun pada tanggal 16 Oktober. Kami berdoa supaya tahun-tahun di depan mereka makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan melihat hari-hari di mana Tuhan memimpin dan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Engkau yang tahu pergumulan mereka, tapi biarlah melalui setiap pergumulan yang ada, setiap masalah yang dihadapi, baik jemaat yang ada di rumah maupun yang di gereja, kami berdoa supaya melalui setiap masalah yang dihadapi, mereka akan melihat campur tangan Tuhan. Karena iman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka, membawa mereka untuk berseru kepada Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka.
Makasih ya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan dari setiap jemaat-Mu. Berkati mereka dalam kesulitan-kesulitan ekonomi, dalam kesulitan-kesulitan belajar, Engkau juga menolong, memberkati. Kami berdoa supaya setiap pribadi boleh melihat campur tangan Tuhan dalam hidup. Sehingga semakin hari semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Salam Bapak dan Ibu, waktunya kita memberikan persembahan dan firman Tuhan yang mengantar persembahan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Bapak dan Ibu, silakan dari sebelah kanan untuk mulai memberikan persembahan di dalam kotak persembahan kita. Dan untuk yang jemaat yang ada di rumah, silakan mentransfer ke dalam rekening gereja. Silakan dimulai. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ku tuturkan kajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan kajamu, kasih setiamu Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ku tuturkan kajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan kajamu, kasih setiamu Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Mari kita bawa pertemuan kita dalam doa. Bapa di surga, sungguh hari ini, di minggu pagi hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena tidak saja kami, Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami, sebagaimana Daud Engkau sadarkan, bahwa Engkau menyertai kami sejak kami bakal anak. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan juga pada minggu pagi hari ini, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan. Semuanya daripada-Mu, dan biarlah persembahan kami
Engkau berkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian semangat. Hanya anugerah. Di setiap janjiku dan di setiap doaku. Biarlah kita semua tidak hanya menyanyikan, tetapi sungguh menghayati lagu ini. Apa yang kita bisa lakukan semua anugerahnya, karena iman yang Dia berikan pada kita. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya. Tiap gunung bertemu, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerah. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Bait kedua. Tuhan beri Bait kedua. Tiap gunung kutempuh, tiap jiwa kurangku, tiap hati ku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. tiap gunung kutempuh, harapan pun teguh. Tiap gunung ku
tempuh, harapanku pun teguh. harapanku pun teguh. Tuhan beserta karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri kuasanya. Yesuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Doxologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Marilah kita semua menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk saat teduh sejenak.